tentang konsep coach your teenager dan sekilas tentang konsep coaching. Dan selanjutnya tentu kita perlu tahu juga, apalagi tadi Bapak Ibu dominannya hasil polling parent as coach. Nah, apa sih pertanyaannya parent as coach itu? Parent as coach itu adalah sebuah orang tua yang menggunakan pendekatan coaching. Ya, bukan pendekatan consulting, bukan pendekatan konseling tentunya, seperti tadi sudah dijelaskan. Orang tua yang menggunakan pendekatan coaching untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan anak yang berada dalam pengasuhannya. Sehingga harapannya dengan pendekatan coaching ini, potensi si anak itu akan terus mencapai kondisi atau situasi terbaiknya. Bapak Ibu, dari definisi ini saya sengaja ini memberikan warna berbeda ya pada beberapa kata kunci. Ada di situ kalau kita lihat di layar Bapak Ibu, pendekatan coaching. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang menurut saya cukup powerful ya. Dan tentu saja ini memang bukan satu-satunya pendekatan, jadi nggak bisa alone, nggak bisa tunggal, meskipun nanti dalam perjalanannya kita juga butuh kemampuan untuk menggunakan pendekatan lain dalam proses pengasuhan anak-anak kita. Nah, kemudian ada kata kunci yang lainnya dari definisi ini adalah hubungan dan komunikasi. Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting ketika kita melakukan pengasuhan terhadap anak-anak, hal utama yang biasanya paling menentukan kualitas komunikasi dan kualitas hasil pengasuhan itu adalah dari bagaimana kita membangun hubungan harmonis, hubungan yang membuat si anak itu nyaman, sehingga proses komunikasinya bisa berjalan dengan dinamis, bisa berjalan dengan baik. Dan dengan hubungan dan komunikasi itu, maka tentu saja pada akhirnya sebagai orang tua, saya, Bapak Ibu dan kita semuanya pasti ya akan berharap bahwa potensi si anak akan menjadi maksimal, akan mencapai sebuah kondisi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh si anak dan kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, nah terkait dengan parent as coach tadi, berikut saya ingin sampaikan sekilas ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana sih parent as coach itu bekerja atau berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti ilustrasi berikut ini. Ini kalau kita lihat dari gambar ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini apa yang membedakan gambar ini atau gambar sebelumnya. Boleh saya tampilkan sebentar ini. Saya kembali dulu. Nah, saya ingin tanya dulu nih, kalau Bapak Ibu melihat gambar yang di samping, yang di layar Bapak Ibu ini, boleh saya minta tolong share satu orang. Apa yang terbayang, yang terfikirkan oleh Bapak Ibu ketika melihat gambar di layar Bapak Ibu ini antara orang tua dan anak ini? Boleh sharing sebentar? Oke, saya minta aja ya, saya minta Ibu Neni tadi ya, Ibu Neni, boleh minta tolong sharing apa yang Ibu terfikirkan dari gambar yang ada di layar Bapak Ibu ini. Halo? Ada Ibu Neni? Oke, atau Ibu Hadijah? Silakan Ibu Hadijah. Ya. Ya, apa yang oke Ibu Hadijah, silakan Bu Hadijah sharing sebentar. Apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu bayangkan, yang Ibu rasakan ketika melihat gambar yang ada di layar Bapak Ibu, proses komunikasi antara Bapak dan si anak remajanya ini. Silakan Bu Hadijah, sekilas saja. Dari gambarnya aja Bu, dari gambarnya. Iya, apa yang Ibu rasakan ketika melihat gambar ini? Oke, ya perhatian ya. Kalau menurut Ibu ini si anak nyaman nggak berkomunikasi dengan ayahnya dalam situasi seperti ini? Kalau dalam gambar ini kurang nyaman. Kenapa Ibu? Oh, kurang tepat ya. Oke, baik, terima responnya ya.
Baik, padahal belum ada respon ini, baru terlihat gambar ya. Tapi oke lah, itu persepsi kita tentang sebuah gambar. Baik, terima kasih Ibu Hadijah atas sharingnya ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan untuk melihat seperti apa ilustrasi dalam parent excuse ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat percakapan berikut ini. Nah, contohnya ya, "Nak, bagaimana hasil ujian kamu di sekolah tadi?" Ya, tanya si ayah kepada anaknya. Nah, kemudian si anak memberi respon. Ya, contohnya seperti ini. "Kurang bagus ya. Aku hanya mendapat nilai 6." Ya. Ya, oke, ditutup dulu ya Bu Adijah ya. Bu Adijah di stop dulu ini mic-nya, mikrofonnya. Biar saya sampaikan dulu ini ilustrasinya ya. Oke, kurang bagus ya. Aku hanya mendapat nilai 6. Ini kalau si anak menjawab ini sambil memperlihatkan raut wajahnya yang kecewa. Oke, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks parent excuse, menurut Bapak Ibu seperti apa respon kita selanjutnya? Kita lihat ilustrasinya ya. Oke. Nah, seorang ayah yang parent excuse, dia akan menanggapi seperti ini. "Ayah bisa merasakan kekecewaan yang kamu alami, Nak. Untuk kedepannya, apa yang kamu ingin capai terkait hasil ujian kamu?" Nah, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Tentu berbeda kalau bukan konteks parent excuse. Boleh jadi ada orang yang menanggapi, "Itu sih, kamu ini sudah dibilang rajin belajar ya." Akan langsung kita marah. Tapi dalam konteks parent excuse tidak seperti itu. Nah, kita lihat respon anak berikutnya. "Iya ya, paling enggak aku pada ujian berikutnya akan mendapat nilai 8." Oke, kita lihat respon orang tuanya lagi. "Ayah hargai kemauan kamu itu ya, Nak. Oh ya, ayah ingin tanya apa sih pentingnya buat kamu bisa dapat nilai ujian 8?" Nah, ini contoh pertanyaan yang memberdayakan ya sekaligus. Lalu si anak merespon, "Pentinglah ya, agar aku bisa menaikkan ranking aku di kelas." Oke, kita lihat lagi seperti apa respon seorang ayah yang parent excuse. "Oke, ayah menghargai semangatmu untuk menjadi lebih baik. Saat ini, apa kelebihan dirimu yang bisa membuat kamu itu bisa mendapatkan nilai 8, Nah?" Oke ya, ingat nanti secara spesifik bagaimana model percakapannya akan kita bahas setelah di sesi ini nantinya. Ada sesi khusus. Oke, si anak kemudian menanggapi, "Aku orang yang kalau ada maunya ya harus tercapai loh ya." Oke, nah berikutnya si ayah kemudian menanggapi lagi, "Baiklah, ayah menghargai karakter diri kamu itu. Jika begitu, apa yang kamu bisa lakukan dengan kelebihan kamu itu untuk dapat nilai ujian 8 seperti yang kamu inginkan?" Terus si anak, "Aku akan belajar lebih giat lagi." Nah, jadi keinginannya itu kemudian kan tidak dipaksakan ya. Kalau kita lihat dalam ilustrasi ini, si ayah tidak memaksa si anak itu untuk belajar lebih giat. Tetapi dengan pertanyaan yang memberdayakan, "Apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya?" Maka si anak dengan kesadaran sendiri kemudian akan menjawab, "Iya ya, aku akan belajar lebih giat lagi." Ya, inilah yang disebut dengan sebuah kesadaran. Beda dengan, "Pokoknya kamu harus belajar lebih giat." Ya, ini ada penekanan. Maka masuklah kita kalau menggunakan kata seperti itu dalam konteks yang ketiga tadi, dalam hasil polling itu menjadi orang tua yang otoriter, yang memaksa kehendak kita kepada anak. Tentu ini berlawanan dengan apa yang dinukilkan oleh Khalil Gibran dalam puisi yang dibaca oleh Ibu Riana tadi ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ilustrasinya. Oke, kapan kamu akan mulai melakukannya? Ya, ada pertanyaan terkait dengan waktu. Lalu si anak menjawab, "Mulai besok lah ya." Ya, dengan kesadaran si anak menentukan sendiri waktunya, bahwa dia mengatakan besok dia akan mulai belajar lebih giat. Dan seorang orang tua excuse akan menanggapi lagi seperti ini, "Baiklah, ayah menghargai rencana kamu ini. Oh ya, menurut kamu, bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah belajar dengan lebih giat lagi?" Nah, ya, jadi ada semacam memperteguh komitmen si anak, ya, memastikan seperti apa si anak itu memastikan dia sudah belajar dengan giat. Nah, lalu si anak menanggapi, "Oh ya, nanti aku akan buat jam belajarnya jadi lebih banyak lagi." Jadi si anak yang membuat sendiri jam belajarnya akan dia tambah lebih banyak dari jam belajar dia
di hari-hari sebelumnya. Oke, baik nak, ayah doakan semoga tujuan kamu untuk dapat nilai 8 dengan cara kamu lebih giat belajar bisa tercapai. Sukses ya nak, dan tetap semangat. Nah, seorang parent as coach pada akhirnya akan mendorong anak-anaknya, ya, memberi semangat, menguatkan agar si anak bisa mencapai apa yang sudah dia tetapkan dalam proses perbincangan tadi atau dalam proses komunikasi tadi. Jadi ada kekuatan di sini. Boleh kita misalnya dengan memberikan doa-doa, kalimat-kalimat motivasi dan seterusnya. Iya ya, terima kasih. Oke, nah Bapak Ibu, itu adalah contoh ya atau ilustrasi bagaimana proses melakukan komunikasi atau melakukan coaching dengan anak-anak kita dalam konteks parent as coach. Nah, posisi duduknya ini juga sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu, nanti secara spesifik akan dibahas pada sesi yang lain. Nah, kalau dilihat di gambar ini posisi duduknya nyaman ya, nyaman berhadap-hadapan ya. Kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh jarak, artinya proses komunikasi bisa didengar dengan baik oleh satu sama lain. Oke, Bapak Ibu, nah bicara tentang parent as coach tadi ya, seperti ilustrasi yang tadi sudah saya sampaikan, tentu ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu ya, kita istilahnya nggak boleh hanya sekedar main hantam gitu, main serang dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi ada konsepnya, ada alurnya, supaya pertanyaannya itu bisa mengalir dan pada akhirnya potensi si anak ini akan bisa bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu seorang parent as coach itu butuh untuk memiliki beberapa kompetensi. Setidaknya ada 6 kompetensi seorang parent as coach yang harus kita miliki. Nah Bapak Ibu, karena ini adalah sifatnya mini workshop, waktu kita terbatas hanya 3 jam, maka dalam kesempatan ini kita hanya akan lihat sekilas 2 kompetensi, yaitu mendengarkan dengan sepenuh hati atau menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang memberdayakan terhadap anak-anak kita ya. Nanti kompetensi-kompetensi yang lainnya kita simpan dulu, akan ada event lain nanti yang Bapak Ibu akan mendapatkan semua kompetensi ini. Apa saja event itu? Nah, tunggu saja, nanti akan kami informasikan di akhir acara ini buat Bapak Ibu yang penasaran. Baik, Bapak Ibu, kita lihat kompetensi yang pertama dalam konteks parent as coach yang harus kita punya adalah kemampuan untuk mendengar secara aktif ya, atau active listening. Apa itu active listening? Yaitu sebuah kemampuan kita sebagai orang tua untuk fokus sepenuhnya pada apa yang coach katakan. Coach dalam hal ini adalah anak kita ya, anak remaja kita, dan apa yang tidak dikatakan. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada yang kalimat itu bisa kita pahami melalui kata-kata, tetapi ada juga melalui sesuatu yang tidak dikatakan. Apa ini? Misalnya bahasa tubuhnya, gerak-geriknya, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang harus kita fokus terhadap hal itu ketika kita berkomunikasi dengan anak, atau dalam hal ini coach dalam konteks parent as coach. Nah, untuk apa semua itu kita lakukan? Agar kita memahami arti dari apa yang dikatakan dalam konteks keinginan coach. Jadi kata kuncinya adalah keinginan coach, bukan keinginan kita sebagai orang tua. Nah, ini dia ya. Itu dari segi definisi terkait dengan active listening. Oke Bapak Ibu, nah kalau begitu active listening itu juga punya levelnya. Ya, bagaimana kita bisa fokus menjadi pendengar yang fokus pada keinginan coach, maka kita harus latih untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik dalam 3 level pendengar yang baik atau active listening ini. Ya, yang pertama apa? Ini karena singkat ya waktu kita, di kesempatan ini kita hanya lihat dua level ya, 2 level kemampuan mendengarkan aktif. Level yang pertama adalah internal listening. Nah, internal listening ini biasanya kita lebih fokus pada apa yang kita katakan ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan seterusnya. Intinya semuanya ketika kita berbicara dengan anak kita atau dengan orang lain,
konsentrasi kita, fokus kita itu kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan seterusnya. Misalnya seperti ini, dalam konteks parent expose ya, ketika si anak pulang sekolah misalnya, atau pulang dari bermain, ya aku hari ini kecewa, karena tadi nilai saya turun, ya. Nah, kalau internal listening ini, sebagai orang tua, biasanya kita, wah kamu kecewa, saya dulu malah marah, gitu ya. Jadi fokus kita kepada kita sendiri. Jadi si anak mengatakan apa, kita mengatakan apa. Tidak fokus pada apa yang dikatakan oleh si anak. Oke, itu internal listening. Nah, di level yang kedua, Bapak Ibu, ada focus listening. Nah, dalam konteks coaching atau parent as coach, minimal kita harus punya kemampuan untuk di level kedua ini, focus listening, ya. Nanti level yang ketiga kita simpan, akan kita bahas di pertemuan atau di kelas lainnya yang lebih waktunya lebih panjang nanti, ya. Oke, focus listening adalah kita sudah mulai perhatian kepada lawan bicara kita, ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, kita sudah bisa mulai masuk ke mereka. Kalau kita ambil contoh seperti nomor 1 tadi, ya, hari ini saya kecewa, nilai saya drop, ya, kata anak kita misalnya. Nah, sebagai orang tua yang sudah punya kemampuan untuk fokus listening, maka respon kita akan berbeda dengan yang pertama tadi. Responnya bisa jadi seperti ini. Ya nak, saya bisa merasakan kekecewaan kamu, gitu ya. Jadi kita fokus apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan, ya. Apalagi kita mengulang tadi, saya merasakan, saya ikut merasakan kekecewaan kamu. Nah, ada semacam terlihat si anak juga bisa merasakan bahwa ketika itu kita lakukan, kita hadir untuk si anak pada saat itu. Baik, Bapak Ibu, itu level yang kedua, ya. Dan sebagai parent as coach, maka kita harus bermain di kemampuan mendengarkan yang level kedua ini, focus listening. Dan lebih baik lagi nanti ada level yang ketiga, namanya global listening. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dulu untuk bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, ya. Kenapa pendengar aktif, ya? Bisa jadi ini kan seperti ini, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan kita dengar, tetapi dengar belum tentu mendengarkan. Nah, oleh karena itu, kemampuan mendengarkan aktif ini, ya, kemampuan mendengarkan seutuhnya, minimal pada level focus listening tadi. Apa saja yang harus kita miliki? Nah, untuk bisa menjadi active listening, maka yang pertama, kita bisa melakukan paraphrase. Apa itu paraphrase, ya? Yaitu kemampuan kita untuk fokus memahami situasi coach, dalam hal ini anak kita, dengan teknik paraphrase. Apa itu paraphrase? Yaitu mengulangi kembali. Contoh tadi sudah saya sampaikan, ya. Misalnya ketika si anak mengatakan dia kecewa, kita menangkap, ya, saya menangkap tadi kamu mengatakan kecewa, ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa kita hadir, ya, hadir dan bisa menangkap kata kunci apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dikatakan oleh si anak kita atau oleh coach kita. Mengulang kembali kalimat yang dikatakan si anak itu, tapi nggak mesti harus sama persis, ya. Boleh menggunakan kata versi kita. Oke. Kemudian untuk bisa menjadi active listening, kita juga harus pahami di situ ada refleksi namanya. Refleksi itu apa? Kita memposisikan diri kita itu seperti cermin bagi si koci. Pada saat si koci misalnya sedang memahami emosi koci dengan teknik refleksi, misalnya si koci itu merasa marah, gelisah, kecewa, atau sedang merasakan sesuatu, berpikir sesuatu, kita merasa kita ini adalah sebagai cermin, ya. Saya menangkap, ya. Saya ikut merasakan, saya memahami. Nah, si anak itu akan nyaman, atau siapapun dalam konteks coach akan nyaman ketika kita hadir seolah-olah menjadi cermin bagi sesuatu yang dikatakan anak, yang dirasakan anak, atau yang dipikirkan oleh si anak itu. Oke, kemudian di poin lainnya adalah harus punya atensi. Apa itu atensi? Bahwa kita sebagai parent as coach
harus benar-benar memperhatikan coaching dengan teknik non-verbal listening. Artinya, ada terkadang dalam proses komunikasi kita dengan anak itu ya, yang tidak terkatakan. Nah, misalnya ekspresi wajahnya ya, kita harus bisa memahami ini kenapa wajahnya berkerut. Atau ketika dia mengatakan sesuatu pada poin-poin tertentu, maka tunjukkan perhatian kita kepada anak itu dengan memberi anggukan yang secukupnya gitu ya. Kemudian menjaga tatapan mata, dan ini memang tantangan ya. Inilah yang kenapa kita harus paham konsep parent as coach. Kalau tidak, misalnya ketika kita komunikasi dengan anak, dia asik dengan HP-nya, kita asik dengan HP-nya, tapi saling bercerita, kita dengar, tetapi sebenarnya kita tidak sedang mendengarkan. Itu bedanya. Oleh karena itu, atensi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika kita berkomunikasi dalam konteks parent as coach. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita membuat mindset mendengar sepenuhnya untuk kepentingan si coach atau kepentingan si anak kita. Salah satu tantangannya di sini adalah ketika kita komunikasi dengan orang lain ya, biasanya termasuk dengan anak, terkadang ego kita, kepentingan kita itu selalu mencoba mendominasi. Ya, tapi ingat dalam konteks parent as coach, maka ego atau kepentingan kita pada saat kita komunikasi dengan anak atau dengan siapapun ini harus diturunkan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu aspek penting sebagai seorang parent as coach, yaitu hadir sepenuh hati untuk kepentingan si coach itu sendiri. Nah, nanti ini akan ada hubungannya dengan kepercayaan ya. Kalau kita hadir bukan untuk kepentingan si coach, tapi lebih untuk kepentingan kita, maka ini akan mengganggu kepercayaan yang nanti Bapak Ibu akan pelajari lebih lanjut di Everyone as Coach seperti apa rumus kepercayaan yang harus kita pahami agar proses coaching itu bisa berjalan dinamis, bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk aura antusiasmenya ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi praktek nanti, merasakan sesi coaching. Nah, tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, selain kemampuan mendengar aktif, maka kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang parent as coach adalah kemampuan bertanya yang memberdayakan, yaitu kemampuan kita mengajukan pertanyaan yang bisa mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk memberdayakan si coach. Kita lihat contohnya seperti apa. Kita bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, mengajukan pertanyaan terbuka, ya, hindari pertanyaan tertutup. Secara singkat saja saya sampaikan contohnya pertanyaan tertutup ya. Kalau dalam konteks parent as coach misalnya, apakah kamu sudah belajar? Nah, ini hindari pertanyaan seperti ini karena ini menjadi pertanyaan tertutup dan orientasi jawabannya nanti pasti sudah atau belum. Maka Bapak Ibu gantilah pertanyaannya dengan malam ini kamu mau belajar apa nak? Nah, itu contoh pertanyaan terbuka ya. Jadi si anak dengan pertanyaan ini kemudian akan mengeksplor, akan berpikir apa yang akan dia pelajari hari ini untuk bisa mencapai prestasinya. Nah, teknik yang kedua Bapak Ibu adalah dengan mengajukan pertanyaan yang fokus pada solusi. Ingat, dalam coaching itu fokus pertanyaannya harus pada solusi. Karena itu hindari masalah. Contohnya seperti apa? Bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Kalau pertanyaan yang fokus pada masalah, apa nih masalah yang ingin kamu bincangkan dengan ayah? Gitu ya. Jadi belum apa-apa kita sudah munculkan kata masalah di situ. Langsung si anak ini jadi mumet mikir masalahnya apa gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kita ganti pertanyaannya menjadi apa yang ingin kamu bincangkan dengan ayah malam ini. Nah, gitu ya. Jadi ada solusinya seperti itu. Bapak Ibu, kemudian ada teknik lain, yaitu teknik yang ketiga dalam hal ini adalah mengajukan pertanyaan yang fokus pada situasi saat ini dan masa depan. Kenapa saat ini dan masa depan? Karena konteks coaching seperti tadi sudah dijelaskan oleh Coach Riana adalah saat ini dan masa depan. Karena kalau kita bicara masa lalu, nanti larinya ke konseling, bukan lagi coaching. Contoh pertanyaannya, saat ini seperti apa situasi belajar yang kamu hadapi ya saat ini. Jadi si anak akan terdorong untuk bercerita seperti apa situasi belajarnya. Atau pertanyaan lain yang berorientasi pada masa depan, untuk kedepannya nak, situasi belajar seperti apa yang kamu inginkan. Nah ini orientasi ke masa depan. Dan
teknik yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi sangat penting juga ya dalam konteks parent escorts. Hindari pertanyaan yang menjurus pada penghakiman atau menghakimi. Contoh pertanyaan menghakimi, kamu ini kok bisa jadi ceroboh seperti ini sih nak? Ya, jadi langsung belum apa kita sudah judge, sudah kita hakimi si anak ini bahwa si anak adalah anak yang ceroboh. Nah, sebaiknya Bapak Ibu